tentang perjanjian pinjam. Jika ada seseorang meminjam emas, saya tidak sebutkan mereknya ya, Antam, contoh, itu mah contoh. Ada UBS, ada apalah segala macam. Pokoknya emas murni. Contohnya 1 gram di tahun 2020 dan berjanji akan mengembalikannya. Enggak janji juga ya harus kembalikan karena itu utang, pinjam. Mengembalikannya dalam bentuk emas, ya iya pinjamnya emas, ya balikinnya emas. Ya, masa balikinnya perak. Pinjam emas, balikin emas. Yang dipinjam emasnya emas murni, balikin juga. Emas murni, jangan emas tejo. Saya nggak bisa bayar, ini aja Mas Tejo, kasih Mas Tejo. Tapi di tahun 2026 baru bisa membayar, itu pun membayarnya separuh. Sedangkan nilainya itu kan sudah berbeda di tahun 2020 dengan 2026. Ya benar, memang secara nilai inflasi berbeda, tapi justru cara seperti itu yang terbaik. Bahkan kalau bisa ketika kita akan meminjam dengan uang, sejumlah uang yang banyak dalam jangka waktu yang lama, bagusnya lebih baik dengan emas. Ya, dibelikan dulu emas boleh, atau dikonversikan dulu dengan harga emas boleh. Jadi nanti akadnya akan emas, beli emas aja dulu kalau bisa. Kemudian nanti dibalikinnya emas, karena kalau nilai emas itu tetap nilainya, artinya ketika nilai inflasi nanti berubah, emas itu juga akan menyeimbangkan. Makanya kalau zaman dulu kan pakainya dinar emas atau dirham perak. Kalau zaman dulu dinar emas ataupun dirham perak, jadi stabil, tidak ada yang dirugikan, semuanya itu lebih baik lagi. Jadi boleh tidak seperti itu? Ya harusnya seperti itu. Pinjamnya emas 1 gram, nanti ya dibelikin lagi emas lagi 1 gram. Syukur-syukur kalau kita tanpa ada persyaratan di muka, tanpa ada persyaratan di awal untuk melebihkan, tapi atas kesadaran diri kita sebagai peminjam, kita memberikan bentuk hadiah tambahan berupa apapun hadiah kepada si pemberi pinjaman sebagai bentuk terima kasih. Selama tidak ada syarat di awal, itu lebih baik. Kenapa demikian? Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nilai emas biasanya akan bertahan. Jadi jika pinjam emas, maka sebaiknya dibayar dengan emas yang kadar karat dan timbangannya sama. Adapun urusan cicil tadi kan tentang baru setengah dulu dibayarnya, nanti sisanya. Nah, urusan mencicil, membayar hutang itu tergantung kesepakatan dengan pemberi pinjaman. Terserah, silahkan kesepakatannya bagaimana. Dan sebaik-baiknya orang yang membayar hutang adalah orang yang melebihkan pengembalian atau pembayaran hutang kepada pemberi pinjaman secara sukarela dan kesadaran tanpa paksaan, sebagai bentuk terima kasih atas pertolongannya, selama tidak disyaratkan di awal, ya, tidak disyaratkan di awal. Kalau disyaratkan jadi riba, kalau tidak ada disyaratkan di awal tidak, maka justru itu adalah ajaran Rasulullah SAW bagi orang muslim, dan muslim yang melakukan itu adalah tanda keimanan selama kelebihan pembayaran itu tidak menjadi syarat dalam pinjaman. Ini sudah saya sampaikan jawabannya, sudah saya tulis semalam, tapi perlu saya sampaikan di publik supaya menjadi pelajaran. Jika tambahan itu bukan prasyarat awal, hanya kerelaan dari pihak si pembayar, ya, yang meminjam tuh saat mengembalikan utang, maka itu tidak masalah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Rafi' bahwasannya Nabi SAW pernah meminjam
dari seseorang sahabat berupa unta yang masih kecil. Jadi Nabi pernah meminjam unta, umur untanya itu yang masih kecil, untanya belum unta dewasa. Lalu ada unta zakat yang diajukan sebagai ganti. Ya Rasulullah, ini aja gantinya, yang kecil sama kecilnya nih dengan yang dulu dipinjam, tapi ini unta zakat. Bagaimana sikap Rasulullah? Jangan pakai unta zakat, karena dulu yang minjam adalah Rasulullah, sedangkan Rasul itu dan keluarga haram untuk memakai zakat, hanya boleh menjadi fasilitator. Contoh, saya kalau ada jamaah yang kemudian memberikan zakat kepada saya, itu bukan untuk saya, tidak boleh. Jadi saya hanya sebagai fasilitator saja, nanti saya serahkan kepada mustahiknya. Lantas bagaimana kata Rasul? Jangan pakai unta zakat meskipun bentuknya sama kecilnya. Gini aja deh, kata Rasul kepada Abu Rafi, untuk mengganti unta muda yang kupinjam itu, ya, ada nggak yang lain selain unta zakat? Kata Abu Rafi, tidak ada unta yang sama sebagai gantinya ya Rasul. Ada juga untanya yang lebih besar, yang lebih bagus, yang lebih dewasa, yang lebih gemuk untanya. Nggak ada yang kecilnya sama seperti itu. Adanya unta yang besar. Bagaimana ya Rasul? Maka Rasulullah menyatakan, "U'tuhu fa inna min khiyarin nasi ahsanuhum qada'an." Udah, berikan saja unta yang gede itu. Karena fa inna min khiyarin nasi ahsanuhum qada'an. Sebaik-baik manusia adalah yang baik dalam melunasi utangnya. Nah, berarti ketika memberikan pembayaran hutang itu dengan kelebihan yang lebih bagus, tanpa ada syarat di awal, hanya rasa tanggung jawab kita dan rasa terima kasih kita kepada si pemberi pinjaman itu, maka itu sah, bagus kita membayarnya sebagai bentuk ibadah, kewajiban. Kelebihannya itu akan dinilai sebagai sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahihul Bukhari nomor hadis 2392 dan dalam Sahih Muslim nomor hadis 1600. Kemudian ada riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjidi wa kana li alaihi dainun faqadani wa zadani." Kata sahabat Jabir bin Abdullah, aku mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang berada di masjid. Sedangkan beliau itu mempunyai utang kepadaku. Lalu beliau membayar utang kepadaku dan memberikan tambahan untukku. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahihul Bukhari nomor hadis 2394. Jadi kata sahabat Jabir, aku mendatangi Rasul ketika Rasul sedang berada di masjid dan Rasul itu punya utang kepadaku. Ternyata Rasul kemudian membayar utang kepadaku, tapi dilebihkan. Padahal tidak ada syarat di awal, tidak ada perjanjian, persyaratan seperti itu. Hanya saja itu mah apa yang dilakukan Rasul seperti itu. Rasul melebihkan pembayaran. Nah, ini menjadi dalil kebolehannya dan bagusnya perilaku saat membayar utang dengan memberikan rasa terima kasih berupa kelebihan apapun sebagai bentuk hadiah yang tanpa disyaratkan di awal. Kemudian dalam adab utang piutang juga perlu diingatkan untuk kita sekalian, perlu diingat untuk kita dan ingatkan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, termasuk diri kami sebagai seorang muslim. Ketika kita mampu membayar utang, mampu nih, kita berkemampuan sebetulnya ada untuk membayarnya, maka
jangan menunda pembayaran hutang jika mampu dan berkeleluasaan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Matlul ghaniyyi zulmun, wa man utbi'a ala maliyyin falyattabi'." Kita garis bawahi saja di matlul ghaniyyi zulmun. Kata Rasulullah, menunda membayar hutang bagi orang kaya atau orang yang mampu berkemampuan untuk membayar hutangnya adalah kezaliman. Nah, ketika kita, ini nasihat buat saya juga ya, nasihat buat kita juga semuanya, ketika kita mampu untuk membayar ada, tapi kita tidak segera membayar hutang, tapi kita memilih untuk hedonisme. Kita memilih untuk hedonisme. Hedonisme itu apa? Intinya gaya hidup. Kita lebih memilih memenuhi gaya hidup daripada kita membayar hutang tersebut padahal kita mampu. Maka kata Rasul itu adalah kezaliman. Yang dikhawatirkan saat kita zalim, mungkin saja si pemberi hutang itu kan butuh juga. Butuh. Ketika kita meminjam kepadanya, dia dengan cepat merespon, memberikan pinjaman, menolong kita. Nah, selayaknya kita juga memperhatikan, barangkali dia juga butuh. Nah, ketika kita mampu nih ya, dengan catatan ketika kita mampu untuk membayarnya, ada aset, uang ya, ataupun apa kayak tadi emas dan semacamnya, maka segera. Ketika masuk kategori zalim, yang dikhawatirkan nanti akan jadi kesulitan buat kita. Kita nih berutang ke orang dengan mudah memberikan pinjaman ke kita, padahal orang itu mampu, kita ini mampu maksudnya untuk membayar, tapi tidak bersegera. Dikhawatirkan akan menjadi kesulitan bagi kita nanti. Ada masalah nanti, masalah terus demi masalah, karena kita telah berbuat zalim kepada orang yang menolong kita. Itu yang dikhawatirkan. Ada nasihatun, ini nasihatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain, penundaan, kalau dari yang tadi itu dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari yang lain, penundaan pembayaran utang oleh seseorang yang mampu membayar itu akan menghalalkan hukuman terhadapnya dan penistaan terhadap kehormatannya. Kata Rasulullah, penundaan pembayaran utang oleh seseorang yang mampu membayarnya itu akan menghalalkan hukuman terhadapnya dan penistaan terhadap kehormatannya. Hadits riwayat Imam Bukhari. Semakin kita mempelajari adab-adab dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui guru-guru kita, kita akan semakin bisa lebih mawas diri, bisa lebih baik lagi, termasuk dalam urusan sosial ya. Ketika kita tak mampu untuk memberikan kelebihan, setidaknya dengan bahasa ucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin terlambat, kan tadi pertanyaannya kan seperti itu, mohon maaf agak terlambat, kondisi demikian-demikian, kita ungkapkan dengan bahasa-bahasa ngerti kudu meuli cik Sunda mah gitu kan. Nah, dengan baik pasti orang itu juga respect, orang itu juga paham, terima kasih sudah memberikan pertolongan. Ini adalah adab. Jadi thariqah itu adab. Thariqah itu seluruhnya kulluhu at-thariqatu kulluha adabun. Thariqah itu seluruhnya adalah adab.